Pembelajaran interaktif bangun ruang 3 dimensi berbasis GeoGebra. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang 3 dimensi itu? Nah, bangun ruang 3 dimensi adalah bangun geometri yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau ketebalan, sehingga membentuk sebuah ruang atau volume. Adapun ciri-ciri bangun ruang, yaitu 1. Memiliki rusuk, garis yang merupakan pertemuan dua sisi. 2. Memiliki sisi, di mana bidang datar yang membatasi bangun. 3. Memiliki titik sudut, pertemuan beberapa rusuk. 4. Dapat dihitung volume atau isi ruang dan luas permukaan. Contoh bangun ruang 3 dimensi yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang semua sisinya berbentuk persegi dengan ukuran sama panjang. Adapun ciri-ciri kubus yaitu yang pertama memiliki 6 sisi yang kongruen atau semua berupa persegi. Kedua, memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama. Ketiga, memiliki 8 titik sudut. Keempat, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Kelima, diagonal bidang dan diagonal ruangnya memiliki panjang tertentu. Adapun rumus pada kubus yang pertama yaitu volume sama dengan A pangkat 3. Kedua, luas permukaan L sama dengan 6 kali A pangkat 2. Ketiga, keliling kubus K sama dengan 12 kali A. Keempat, diagonal sisi sama dengan A akar 2. Kelima, diagonal ruangan sama dengan A akar 3. Adapun contoh benda berbentuk kubus di sekitar kita seperti dadu, rublik, kotak kecil penyimpanan, serta es batu. Apa yang dimaksud dengan GeoGebra? GeoGebra adalah aplikasi matematika yang dinamis dan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memanipulasi objek-objek geometri, grafik, dan fungsi matematika, serta di mana GeoGebra dirancang untuk memanipulasikan dan menyelesaikan masalah geometri, termasuk bangun datar dan bangun ruang seperti kubus. Adapun alasan mengapa GeoGebra dapat membantu dalam menyelesaikan soal bangun datar kubus. Yang pertama, visualisasi. GeoGebra memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan kubus dan melakukan manipulasi pada bentuknya, sehingga memudahkan pemahaman tentang sifat-sifat kubus. Yang kedua, interaktif. GeoGebra memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kubus secara langsung, sehingga dapat membantu dalam memahami konsep-konsep geometri yang terkait dengan kubus. Yang ketiga, pengukuran. GeoGebra dapat membantu dalam mengukur panjang sisi, luas permukaan, dan volume kubus, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan kubus. Nah, ini ada beberapa soal yang saya selesaikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita buktikan dengan jawaban yang telah terbukti dengan video di samping ini. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra sesuai dengan video contoh soal di samping. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi GeoGebra, maka kita dapat membukanya dari Chrome. Oke, kita buka Chrome, masukkan GeoGebra Classic, bentar. Nah, ini aplikasinya. Nah, seperti inilah tampilan awal dari GeoGebra-nya. Karena kita akan mengerjakan soal mengenai kubus, maka kita dapat memilih 3 3D ini. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, di sini kita akan mengerjakan 3 soal. Yang pertama dari jarak ke titik.
titik jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke bidang, yang ketiga jarak titik ke garis. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama. Nah, kita dapat mengklik ini, pilih teks. Nah, kita dapat mengkliknya di mana saja agar muncul. Nah, oke, kita masukkan soalnya, yaitu pada sebuah kubus BCD EFGH yang memiliki panjang rusuk 4 cm, T adalah pusat BCGH, maka berapakah jarak titik A ke titik T? Oke, kita klik OK. Nah, maka akan muncul soalnya di bawah karena kita tadi mengkliknya di bawah. Oke, selanjutnya kita membuat gambar kubusnya. Kita pilih ini, tool. Nah, karena tadi panjang rusuknya 4, maka kita bisa mengkliknya di 4 sini, atau sini, terserah di mana saja. Nah, pertama kita klik di titik 0, lalu di titik 4. Nah, maka akan muncul gambar kubus seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian kita mengetahui bahwa T adalah pusat dari BCGF, berarti letaknya di tengah, sama saja setengah dari BG. Kita langsung saja menggunakan midpoint of center. Kita pilih ini. Oke, kita pilih mid of center, lalu kita klik BG. Nah, maka akan muncul titik I. Karena kita mencari titik T, maka kita ganti menjadi titik T. Oke, bentar. Nah, sudah terganti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari berapakah jarak titik A ke titik T. Di sini maka kita akan menggunakan segmen. Nah, kita klik A, lalu kita klik T. Nah, inilah merupakan segmennya. Oke, baik teman-teman, tadi kita kan sudah mengerjakan nomor 1. Nah, sudah dapat kan? Selanjutnya kita lanjutkan nomor 2 ya. Oke, kita klik ini ABC. Nah, tadi kan sudah kita coba mengklik di atas, kita coba klik di bawah. Kita masukkan soalnya, yaitu pada sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk adalah 4 cm, maka berapakah jarak antara titik E ke bidang BDG. Oke, kita klik OK. Nah, sudah muncul ya soalnya. Oke, langsung saja kita gambarkan kubusnya.
Nah, teman-teman bisa meletakkan 4-nya di sini, atau di sini, bebas. Oke, kita klik di 0. Nah, sudah muncul gambarnya. Lalu kita ingin mencari berapakah jarak titik E ke bidang BDG. Selanjutnya kita melukis bidang BDG. Kenapa? Karena bidang BDG ini adalah berbentuk segitiga, maka kita pilih menunya. Nah, selanjutnya kita pilih poligon, lalu kita pilih poligon tadi. Selanjutnya kita klik B, D, Y, dan balik lagi ke B. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita bisa menyeting BDG itu dengan warna lain agar terlihat berbeda. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk mencari jarak antara titik E ke bidang BDG. Kita harus mencari titik yang jika dihubungkan dengan garis E tegak lurus dengan bidang BDG sebesar 90 derajat. Kita dapat menggunakan perpendicular. Oke, nih. Lalu kita klik di E dan di garis BDG. Oke, karena mengklik BDG, nah kita ganti perpendicular. Nah, sudah muncul garis seperti ini. Lalu kita mengganti space ini dengan garis BDG karena kita mencari garis BDG. Lalu F ini kita ganti dengan garis 1. BDG. Sudah tegak lurus ya teman-teman, menembus bidang BDG. Selanjutnya kita akan memberikan titik yang tegak lurus dengan bidang BDG dengan mengklik interaksi. Oke, kita klik di garis BDG. Nah, karena saya tidak bisa mengklik di BDG, saya akan klik di garis BG. Sudah dapat.
Lalu jika kalian ragu, kalian bisa mengecek dengan angle. Oke, kita klik di E, lalu di I, dan di G. Sudah terbukti bahwasannya ini tegak lurus karena memiliki sudut 90 derajat. Lalu kita sekarang tinggal mencari jarak antara titik E ke bidang BDG dengan menggunakan segmen. Lalu kita klik di E dan di I. Nah, sudah dapat ya teman-teman bahwasannya jarak titik E ke bidang BDG senilai 4,9. Baik, karena kita sudah menemukan jawaban dari soal nomor 2, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, di mana kita klik ini dulu. Oke, kita pilih di teks dulu aja. Nah, kita masukkan yaitu pada sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm, maka berapakah jarak titik A ke bidang FH? Oke. Nah, sudah muncul nih soalnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menggambarkan kubusnya sesuai apa yang sudah diketahui. Nah, panjang rusuknya itu 6. Kita klik di 0 dan 6. Nah, sudah muncul. Teman-teman bisa mengklik di 6 mana saja ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang FH-nya dengan menggunakan line. Oke, kita klik di F, lalu di H. Nah, sudah. Setelah itu kita klik perpendicular. Nah, lalu kita klik di A dan di FH. Nah, sudah muncul garis seperti ini ya teman-teman. Sudah terlihat bahwasanya tegak lurus. Kemudian kita akan memberikan titik interest. Nah, kita sebelumnya kita ingin mengetahui bahwasanya ini tegak lurus, kita bisa pilih ini. Nah, kita tes. Nah, terbukti ya teman-teman bahwasanya ini sudah tegak lurus. Oke. Tegak lurus ya teman-teman. Kemudian kita akan memberikan titik di sini dengan interest. Oke.
klik di garis FH. Nah, dan di garis kedua. Maka akan muncul titik-titik. Sekarang kita tinggal mencari jarak titik A ke garis FH tersebut, diwakili dengan ini. Karena tegak lurus, jadi kita langsung saja memakai segmen. Oke, kita klik di A dan di I. Maka ditemukan bahwasannya jarak titik A ke garis FH yaitu 7,35. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan materi kali ini. Apabila ada kesalahan